Selamat datang di Wacana Kita. Malam ini kita akan bahas satu hal yang ya mungkin jarang terpikirkan. Apakah cara kita tidur setiap malam bisa berhubungan dengan risiko stroke? Kita coba lihat ya apa kata materi sumber yang kita punya. Betul. Pertanyaan intinya mungkin gini, seberapa besar sih pengaruh posisi tidur ini sebagai katakanlah pemicu stroke kalau kita bandingkan dengan faktor-faktor yang udah jelas-jelas kita tahu ya, seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol? Nah ya, saya sendiri akan lebih fokus pada bagaimana posisi tidur tertentu, misalnya nih tengkurap atau mungkin bantal yang terlalu tinggi, itu bisa secara langsung mengganggu aliran darah ke otak. Ini bukan sekedar apa ya kebetulan aja. Oke. Kalau saya mungkin melihatnya sedikit berbeda. Saya setuju posisi tidur memang bisa berpengaruh, tapi mungkin perannya lebih sebagai faktor yang memperburuk masalah yang sudah ada gitu, bukan sebagai penyebab utama yang berdiri sendiri. Gini, menurut saya ya, posisi tidur yang kurang pas, kayak tadi saya bilang, tengkurap, atau pakai bantal ketinggian, atau bahkan tangan tertindih di bawah kepala pas miring, itu jelas faktor risiko langsung buat stroke. Cara kerjanya juga cukup masuk akal kan? Pembuluh darah penting di leher seperti arteri karotis dan vertebralis itu, atau di bahu, itu bisa terjepit. Kalau tengkurap, nah paru-paru juga nggak bisa mengembang maksimal. Akibatnya apa? Ya suplai oksigen ke otak bisa berkurang, istilahnya hipoksia. Belum lagi ada kemungkinan tekanan darah naik pas malam, terus aliran darah yang nggak lancar itu bisa memicu gumpalan. Contoh kasus kayak Pak Rahman yang tidur tengkurap, Bu Tuti yang bantalnya tinggi, dan Pak Jaya yang tangannya di bawah kepala, itu kan ada di materi kita. Menunjukkan ini ya bisa banget terjadi. Oke, saya paham alur berpikirnya. Tapi coba lihat dari sisi ini deh. Saya setuju posisi tidur yang buruk itu bisa mempercepat atau ikut andil lah dalam kejadian stroke. Tapi pertanyaannya, apakah kekuatannya sebagai faktor resiko tunggal itu bisa disamakan gitu aja dengan katakanlah darah tinggi, kencing manis, atau kebiasaan merokok? Saya kok lebih condong melihatnya seperti sumbu pendek, istilah dari sumber kita juga kan? Jadi posisi tidur ini jadi pemicu terakhir aja pada orang yang pembuluh darahnya memang udah bermasalah. Misalnya karena ada plak aterosklerosis, itu loh penyumbatan lemak yang bikin pembuluh darah jadi kaku dan sempit. Jadi ya, penanganan akar masalahnya kayak hipertensi dan kolesterol, itu tetap harus jadi fokus utama pencegahan stroke menurut saya. Itu argumen yang menarik sih, tapi saya tetap merasa mekanisme gangguannya itu terlalu nyata untuk dianggap sekunder. Materi kita kan menjelaskan ya, bagaimana tekanan fisik langsung ke pembuluh darah leher saat kepala miring atau tertekuk, atau ke pembuluh darah bahu karena tangan menindih. Itu benar-benar bisa menghambat aliran darah ke otak. Kekurangan oksigen juga, meskipun mungkin kelihatannya sedikit, tapi kalau terjadi tiap malam bertahun-tahun, ya pasti ada dampaknya dong ke sel otak dan pembuluh darah. Ini lebih dari sekedar ikut andil, ini jalur penyebab yang potensial. Secara teori, mekanisme itu bisa terjadi saya akui. Tapi pertanyaannya lagi nih, seberapa besar efek tekanan ini pada orang yang pembuluh darahnya sehat dan elastis? Mungkin minimal ya. Justru, kondisi pembuluh darah yang sudah kaku atau menyempit karena faktor resiko utama, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain, itulah yang membuat tekanan mekanis tadi jadi lebih berbahaya. Sedikit saja aliran terhambat pada pembuluh yang udah sakit, nah efeknya bisa jadi fatal. Jadi kondisi awal pembuluh darah ini krusial banget kan? Tapi gimana dengan pengamatan klinis bertahun-tahun yang diceritakan di sumber? Kisah Pak Rahman, Bu Tuti, Pak Jaya itu kan contoh nyata. Mereka mungkin merasa baik-baik saja, tapi ternyata kebiasaan tidurnya jadi pemicu. Ini bukan sekedar teori di atas kertas loh. Pengalaman klinis itu penting, tentu saja. Tapi kita juga harus hati-hati ya menyimpulkan sebab akibat hanya dari beberapa kasus saja. Apakah kita benar-benar yakin tidak ada faktor resiko lain yang lebih dominan pada mereka yang mungkin tidak diceritakan detail? Bisa jadi posisi tidur itu cuma pukulan terakhir saja pada kondisi yang memang sudah rawan stroke. Korelasi kan belum tentu kausalitas ya. Oke lah, terlepas dari mana yang jadi penyebab utama, artinya buat kita sehari-hari kan jadi jelas. Mengubah posisi tidur, misalnya miring kiri atau kanan atau telentang dengan bantal yang pas seperti saran di sumber itu, tindakan pencegahan yang, ya ampun, gampang banget, gratis, dan bisa dilakukan siapa saja. Kenapa tidak dilakukan aja sebagai langkah tambahan? Kan gak ada ruginya juga. Saya setuju posisi tidur yang baik itu penting untuk kualitas istirahat dan bisa bantu kurangi mendengkur juga, yang mana itu terkait sama sleep apnea. Itu kan faktor risiko stroke juga ya. Tapi, kekhawatiran saya gini,
Jangan sampai kita terlalu fokus sama posisi tidur sampai lupa pada pilar utama pencegahan stroke. Jaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, stop merokok, dan gerak badan. Jangan sampai kita sibuk atur bantal, tapi lupa cek tensi. Itu bisa memberi rasa aman yang keliru nantinya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, posisi tidur itu tetap faktor penting yang perlu kita waspadai karena cara kerjanya jelas, menekan pembuluh darah, bisa kurangi oksigen, dan potensi dampaknya juga terlihat dari kasus-kasus nyata. Mengubah kebiasaan tidur menurut saya adalah langkah pencegahan tambahan yang sangat berharga. Kalau kesimpulan dari sisi saya, posisi tidur memang bisa berperan, terutama mungkin memperburuk kondisi yang sudah ada. Tapi fokus utama pencegahan stroke harus tetap pada penanganan yang menyeluruh, komprehensif, terhadap faktor risiko jantung dan pembuluh darah yang dampaknya itu sudah terbukti secara luas. Penting banget untuk melihat gambaran kesehatan secara utuh, bukan hanya satu potongan kecil saja. Jelas ya kalau kita masalah stroke ini memang kompleks, banyak faktornya. Obrolan kita hari ini setidaknya menyoroti satu aspek, yaitu posisi tidur, yang mungkin sering terlewat, tapi ternyata patut kita pikirkan juga. Betul sekali. Kami sarankan juga pendengar bisa cari tahu lebih lanjut ya dari materi sumber tentang tanda-tanda awal stroke seperti kesemutan berulang atau bicara agak pelo sesaat, dan langkah-langkah pencegahan lainnya secara lengkap. Ini penting.